Benarkah ada stigma yang harus dihadapi oleh mereka yang sudah dinyatakan terinfeksi COVID-19? Bagaimana seharusnya mereka bersikap saat sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke lingkungan masyarakat? Kita akan bahas bersama 3 orang penyintas COVID-19. Dr. Nur Hidayati, seorang dokter yang sudah sembuh dari COVID-19. Selamat malam, Dr. Ida. Malam, Mbak. Ada pula Iis Sugianto, seorang penyanyi senior yang juga penyintas. Selamat malam, Mbak Iis. Selamat malam, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Mbak Iis, saya mau tanya lebih dulu dong. Waktu pertama kali merasa ada gejala sampai kemudian dinyatakan terinfeksi COVID-19, bagaimana ceritanya? Waktu itu saya malah didiagnosa sih sebenarnya positif. Jadi saya dirawat di rumah sakit, yang saya dirawat dulu, terus dokternya curiga, ini kok ada di paru-paru ini tidak bisa dengar suara ini ya, kayak clone gitu. Bayi harus itu ya, di swab ya. Boleh, aku bilang gitu kan. Ya udah, besoknya di swab, ternyata sore harinya udah ketahuan kalau saya COVID-19. Oke, waktu itu apa yang ada di pikiran Anda? Ya tentu shock ya, kaget gitu, karena saya langsung terpikir bagaimana anak-anak dan menyiapkan mental mereka, karena saya ada kemungkinan tidak bisa bertahan, ada kemungkinan saya bisa bertahan gitu. Jadi yang penting saya nyiapin mental anak-anak sih pada saat itu. Dan saya alhamdulillah tidak menularkan siapapun, dan saya merasa senang karena sudah di rumah sakit dan langsung dipindahkan ke rumah sakit yang khusus COVID. Jadi kalau misalkan saya ajak Anda untuk mengingat-ingat lagi waktu pertama kali tahu bahwa positif COVID-19, yang pertama kali dirasakan apa? Takutkah? Lebih ke arah malukah? Atau khawatir soal kesehatan keluarga? Atau apa saja, Mbak Iis? Campur aduk, Mbak. Terutama saya tadi 50% saya bisa bertahan, 50% inilah akhir hidup saya. Jadi apa yang saya lakukan tentu keduanya saya jalankan ya. Maksudnya dengan berobat, dengan berdoa, dan tentu mempersiapkan mental anak-anak. Saya ingin berkirim surat kepada mereka gitu, karena pada saat itu saya nggak boleh ketemu lagi siapa-siapa ya. Gitu. Tapi waktu itu dari orang-orang sekitar, mungkin bisa dari kerabat, bisa dari teman-teman atau dari tetangga, apa yang diungkapkan? Apa yang Anda baca begitu moodnya mereka? Apakah mereka merasa, apakah Anda merasa dijauhi atau merasa dikucilkan atau justru langsung sejak awal mendapat dukungan? Oh ya, sejak awal sudah mendapat dukungan dan mereka ingin saya kuat. Tapi kalau ada teman atau orang lain yang merasa takut ketika mendengar saya kena COVID, ya saya anggap wajar aja. Saya ada YouTube channel, Mbak. Jadi saya di situ justru menerangkan, mengedukasi para netizen agar mengerti apa sih COVID itu, bagaimana menanggulanginya, dan bagaimana orang yang setelah mendapatkan COVID itu apakah bisa diterima, apakah bagaimana menghadapi orang yang sesudah penyakit COVID itu gitu. Saya bikin YouTube channel untuk mereka gitu loh, Mbak. Jadi sekalian diceritakan, sekalian berbagi pengalaman, jadi konten sekalian begitu ya? Iya. Tapi dari keluarga tidak ada yang dijauhi ya? Oh, malah mereka mendekati, maksudnya justru mereka support karena mereka alhamdulillah mengerti bahwa justru orang yang kena COVID itu sesudahnya dia ada imun. Ada imun dan tidak perlu ditakuti gitu. Oke, walaupun ini masih jadi bahan penelitian ya, sudah sembuh pasti imun atau tidak itu masih jadi penelitian, cuman itu terus disampaikan oleh Mbak Iis ya? Iya, dan tapi saya juga dipesankan oleh dokter saya, jangan berarti Mbak Iis terus imun sama virus yang lain ya. Gitu. Jadi tetap harus jaga 3M itu, Mbak. Oke.
Kalau tadi Mbak I sudah bercerita pengalamannya, bagaimana dengan Dokter Ida? Waktu pertama kali Anda tahu terinfeksi COVID-19, apa yang terjadi? Yang pertama sih pas saya tahu saya positif COVID, saya lebih khawatir sih. Waktu itu saya lagi hamil soalnya, Oke. lagi hamil. Terus jadi saya Hamil berapa khawatir bulan waktu itu, dokter? waktu itu hamil 22 minggu. Berapa? 2 minggu? 22 minggu. Oke. Silakan Jadi, diteruskan. jadi saya khawatir kehamilan saya, sama khawatir saya masih anak-anak juga di rumah, usia 1,5 tahun. Takut nularin saya juga. Jadi khawatirnya lebih kondisi anak janin saya sama kondisi keluarga saya gitu. Itu yang saya khawatirkan. Kalau untuk tetangga sih awalnya mereka memang takut ya, kan karena ada beberapa orang yang kenal dengan saya, langsung WA saya kasih pengertian. Kalau saya juga kan pas saya tahu saya langsung dirawat. Jadi bilang kalau saya juga masih dites nih, positif atau enggaknya belum tahu, tenang dulu, jangan panik. Saya bilang kayak gitu ke tetangga-tetangga. Oke, tapi Anda mendapatkan perlakuan yang negatif tidak? Ada stigma tidak? Ada upaya untuk mengucilkan Anda dan keluarga tidak, dokter? Mengucilkan sih sebenarnya enggak secara langsung ya, cuman memang keluarga saya kan punya ada usaha toko seperti itu, toko sembako dan ada grosiran gitu. Nah saat saya dinyatakan positif, toko tuh langsung nggak ada yang berani ke toko. Gitu. Walaupun keluarga juga sebetulnya sudah di rumah, jadi di toko itu yang jagain kan orang ya, bukan keluarga saya ini. Tapi orang-orang tuh langsung nggak ada yang mau ke toko, terus lewat depan rumah aja mereka nggak mau gitu. Padahal di rumah saya kan ada pagar, masih ada jarak juga, dan keluarga saya yang kontak saat saya dirawat di rumah sakit itu semuanya langsung isolasi saat tahu saya positif. Gitu. Jadi kayak gitu sih paling. Jadi pada takut untuk lewat depan rumah saya gitu. Bahkan hanya sekedar lewat ya. Ini menunjukkan bahwa memang informasi tentang bagaimana cara penularan COVID-19 kala itu mungkin belum terlalu baik. Kita harap sekarang sudah lebih baik sehingga tidak perlu kemudian sampai lewat di depan rumahnya saja tidak berani karena tidak ada relevansinya dengan penularan COVID-19. Dokter Ida sebentar ya, kami juga sudah terhubung dengan salah seorang penyintas yang juga jurnalis Kompas TV, Albert Ade. Albert, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Albert sekarang sehat ya? Ya, lumayan lah, masih isolasi, ada batuk aja. Oke, masih mengalami apa itu namanya sindroma COVID? Enggak sih. Berarti sudah tidak ada kelelahan, tidak ada napas pendek, sudah dilewati semua ya? Iya, udah mendingan lah sekarang badan, tinggal batuknya aja ini. Oke, tinggal batuk. Kita harapkan sih segera sembuh juga. Ade, tadi sudah kami dengar cerita Anda ketika jadi salah satu narasumber di webinarnya BNPB. Tapi boleh dong diceritakan kembali sebenarnya stigma negatif seperti apa yang sempat Anda terima beserta keluarga? Ya, jadi kan waktu itu ketika kita malam dikabarin positif, esoknya kita langsung menuju Wisma Atlet. Kita komunikasi sama pihak RT di sini ya. Kita ngasih tahu. Sebenarnya tujuan kita ngasih tahu kenapa kita itu positif sebenarnya untuk mengingatkan lagi circle itu udah nyampe di lingkungan kita gitu loh. Nah setelah kita komunikasi langsung besoknya diputuskan untuk disemprotkan disinfektan di rumah maupun di komplek kita sendiri gitu loh. Karena kita kasih tahu juga yang positif bukan cuma saya, karena hasil swab keluarga juga keluar, istri dan anak saya juga positif waktu itu. Makanya saya di Wisma, istri dan anak saya kondisinya dalam keadaan sehat, akhirnya isolasi di rumah aja dengan minum vitamin gitu. Nah pas saya baru pulang setelah isolasi 15 hari di Wisma itu, saya baru tahu tuh pas pulang ke rumah kemarin, tetangga saya tuh masang wallpaper gitu. Ada teralis yang memisahkan rumah kita itu, dipasang wallpaper. Jadi saya udah nggak bisa ngeliat tetangga kiri kanan saya gitu. Tapi saya nggak menyalahkan mereka ya, maksudnya
ya adalah ketakutan-ketakutan ketika di grup WhatsApp komplek itu kita menginformasikan kalau kita mengidap positif COVID gitu loh. Ini kadang-kadang yang jadi ketakutan tersendiri kalau orang sudah terinfeksi COVID-19 ya. Takut apa kata orang, takut stigma negatif. Padahal sebenarnya kalau sudah terinfeksi, bentuk pertanggungjawaban dan bentuk upaya untuk saling menjaga adalah memang dengan melapor supaya sekeliling kita juga paham untuk kemudian tidak datang ke rumah, tidak bertamu begitu. Memahami juga bahwa kita memang harus menjalani isolasi mandiri. Tapi saat ini setelah Albert pulang ke rumah, walaupun tadi sempat Anda cerita ada tetangga yang memasang wallpaper begitu, secara umum bagaimana setelah Anda sekeluarga dinyatakan sembuh? Ketika kami sudah keluar dari puskesmas, hasil swab kami itu, keluarga kami khususnya itu udah menyatakan negatif, kita informasikan kembali gitu kepada ketua RT, kepada warga di sini, kalau kita udah bisa berinteraksi kembali, kan ada surat keterangan sehatnya itu yang dikeluarkan itu, jadi mereka ya udah terima, tapi wallpaper itu tetap terpasang pun saya nggak masalah juga sih sebenarnya. Kita coba pelan-pelan lah masuk lagi kalau kita udah bisa bersosialisasi lagi di masyarakat khususnya. Katakan satu tetangga ini yang memang mungkin belum paham bagaimana COVID-19 menular. Kita tinggalkan yang soal itu, tapi tetangga-tetangga yang lain seperti apa, Ade? Dari awal supportnya sangat baik ya. Mereka sangat membantu banget, kayak kebutuhan-kebutuhan keluarga saya di rumah, kadang mereka bikin Dropbox gitu, taruh di depan rumah, ntar ngasih tahu di grup itu ada kiriman ini. Memang nggak semua, dan kita sangat memahami itu ya. Tapi menurut saya yang terpenting gini lah, pemerintah kan ada kayak jargon yang 3M, pakai masker segala macam. Cuman sangat penting juga untuk ada bagi para penyintas COVID ini gitu loh. Jadi diedukasi lagi masyarakat. Kalau dia sudah selesai perawatan, sudah sembuh, ya masyarakat bisa kembali menerima untuk bersosialisasi gitu. Ya, bersosialisasi walaupun memang selalu harus tetap jaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan, karena jangan-jangan nanti orang yang lain kena tertular lagi begitu ya. Albert Ade, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saya doakan semoga segera lewat itu semua yang masih tersisa sindroma-sindroma dari COVID-19. Salam buat keluarga ya. Ya, selamat malam. Terima kasih. Thank you. Saya nanti akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Ida dan juga Mbak Iis sesaat lagi, termasuk juga dengan sosiolog Imam Prasojo. Jangan kemana-mana saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali.